7 benda yang sebenarnya tidak kamu butuhkan di kamar tidur. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Halo semua, hari ini aku mau ngobrol santai sambil curhat sedikit soal kamar tidur. Kamu tahu kan? Kamar itu tempat kita lari ketika dunia rasanya terlalu ribut, terlalu capek, terlalu drama. Tapi sering banget kamar justru jadi penyebab drama baru. Bukan karena hantu atau cicak yang tiba-tiba nongol, tapi karena barang-barang yang kita simpan tanpa mikir. Barang yang diam-diam bikin kamar penuh, pikiran penuh, hidup juga ikutan penuh. Jadi, ayo kita bahas 7 benda yang sebenarnya tidak kamu butuhkan di kamar tidur. Siap-siap ya, karena bisa jadi kamu akan ketawa, sedikit tersinggung, terus merasa iya juga ya selama ini kamar gue korban. Pertama, dekorasi kecil yang jumlahnya kebanyakan. Awalnya 1, lalu nambah 1 lagi karena lucu. Tiba-tiba 1 meja penuh. Kita semua pasti pernah jatuh cinta sama dekorasi kecil yang imut. Tapi kalau sudah kebanyakan, suasana kamar malah kayak toko oleh-oleh di pinggir pantai. Bukannya menenangkan, malah bikin mata sibuk. Padahal kamar itu seharusnya tempat buat otak istirahat, bukan tempat main tebak-tebakan ini pajangan kapan belinya ya. Kedua, pakaian yang sudah nggak dipakai, tapi tetap disimpan seolah masih punya harapan kedua. Ini jujur ya, kita semua pasti punya baju favorit zaman dulu yang sekarang sudah nggak muat, tapi tetap disimpan dengan alasan nanti dipakai lagi kalau sudah kurus. Padahal niat kurusnya aja belum dimulai. Atau ada baju yang sudah bolong, tapi alasan kita buat tidur masih bisa kok. Ujungnya nggak pernah dipakai juga. Barang kayak gini, pelan-pelan, makan ruang, dan bikin kamar makin terasa sumpek. Ketiga, bantal yang jumlahnya melebihi kebutuhan manusia normal. Entah kenapa kita suka nimbun bantal. Ada bantal dekorasi, bantal cadangan, bantal yang sudah kempes, tapi sayang kalau dibuang. Kadang kasur sudah penuh sama bantal. Kitanya tidur di pojokan kayak kontraktor lagi ngecek bangunan. Padahal tidur itu butuh ruang, bukan butuh tumpukan awan palsu. Keempat, gadget yang nggak perlu ada di kamar. Handphone itu teman setia. Tapi kalau sudah ada laptop, tablet, speaker, kamera, power bank, tripod, charger, yang kabelnya kusut, kayak benang kusir, kamar kamu berubah jadi warung teknologi. Kita bilang kamar mau dijadiin tempat istirahat. Tapi alat-alatnya kayak mau live streaming YouTube tiap malam. Dan lucunya, semakin banyak gadget, semakin susah tidur. Coincidence kah? Entahlah. Kelima, barang sentimental yang gak ada fungsi, tapi tetap disimpan karena punya cerita. Ini bagian paling emosional. Kita semua punya barang kenangan. Surat lama dari sahabat, foto jadul, boneka hadiah ulang tahun, tiket konser pertama. Masalahnya, semuanya disimpan di kamar. Lama-lama kamar berubah jadi museum pribadi. Tapi tanpa tiket masuk, yang bikin repot adalah energi emosional yang nempel di barang-barang itu. Kadang bikin kita kangen, kadang bikin sedih, kadang bikin inget hal yang harusnya sudah selesai. Dan semua itu bikin kamar terasa berat di hati, bukan hanya di mata. Keenam, furniture yang ukurannya terlalu besar dan bikin kamar seperti labirin. Pernah gak sih kamu masuk kamar dan merasa susah gerak karena lemari terlalu besar, meja terlalu panjang, atau tempat tidur kebesaran kayak milik sultan? Kita beli furniture besar karena mikirnya biar muat banyak. Padahal semakin besar furniture, semakin kecil ruang buat hidup. Dan semakin kecil ruang buat hidup, semakin besar stres yang muncul. Kayak hidup di kos, tapi hati pengen punya apartemen. Ketujuh, keranjang laundry yang isinya tidak pernah turun. Ini benda yang tidak salah. Yang salah adalah kebiasaan kita. Selalu bilang nanti dicuci, nanti lipat,
nanti rapikan. Tahu-tahu tumpukannya sudah kayak gunung kecil yang menatap kita tiap malam. Dan entah kenapa, setiap lihat tumpukan laundry itu, mood langsung turun. Seolah gunung itu bilang, ayo beresin aku. Jadi itu 7 benda yang sebenarnya tidak kamu butuhkan di kamar tidur. Benda kecil-kecil ini mungkin kelihatan sepele, tapi efeknya besar. Kamar yang penuh barang gampang banget bikin kita cemas. Gampang bikin tidur gak nyenyak, gampang bikin kita merasa lelah, bahkan sebelum hari dimulai. Kamar itu cerminan diri. Kalau kamarnya sumpek, biasanya hati juga ikut sumpek. Kalau kamarnya lega, biasanya pikiran juga ikut lega. Mulai sekarang, coba deh, pelan-pelan. Ambil satu barang yang kamu rasa sudah nggak perlu. Pegang sebentar. Ucap terima kasih. Lalu, relakan. Besok tambah satu lagi. Seminggu kemudian, kamu bakal ngerasa kamar kamu kayak versi terbaik dari diri kamu. Terima kasih sudah dengerin curhatan panjang ini. Semoga kamu menemukan ruang lega, baik di kamar maupun di hati kamu sendiri. Sampai ketemu di cerita berikutnya.